Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kehadiran Rocky Gerung dalam kasus penyidikan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar menarik untuk diperhatikan. Rocky datang sebagai saksi yang meringankan di hadapan penyidik di Polda Metro Jaya Selasa 27 Januari. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan dalam proses penyidikan itu, tapi apa yang disampaikan Rocky pada wartawan di luar ruang pemeriksaan sangat menarik. Di satu sisi, Rocky mengatakan dia yakin ijazah Jokowi asli. Tapi di sisi lain, Rocky mengatakan tidak ada unsur pidana dalam penelitian yang dilakukan Roy dan kawan-kawan soal ijazah Joko Widodo. Menurut Rocky, penelitian sudah dilakukan sesuai prosedur. Karena itu, menurutnya, Roy dan kawan-kawan tidak bisa diadili. Secara khusus, Rocky juga menyebut bahwa penelitian yang dilakukan Dr. Tifa sesuai dengan metodologi. Menurut Rocky, dia mengajar metodologi di banyak instansi dan ia merasa Tifa sudah memenuhi semua persyaratan prosedural yang tidak ditutupi. Buat saya, pernyataan pertama Rocky bahwa ijazah Jokowi asli menunjukkan dia masih jujur. Sebenarnya, siapapun yang berakal sehat tanpa perlu mempelajari langsung dokumen ijazah tersebut seharusnya sudah bisa berkeyakinan bahwa tidak mungkin ijazah Jokowi palsu. Universitas Gadjah Mada sudah bilang itu benar dikeluarkan mereka. Dan ijazah itu sudah berulang kali diajukan ketika Jokowi maju menjadi calon wali kota, menjadi calon gubernur, dan menjadi calon presiden. Mengikuti gaya Roy Suryo, saya rasa saat ini kita layak yakin 99,99% bahwa itu ijazah asli. Rocky agaknya merasa malu kalau dia sampai harus bilang dia juga meragukan keaslian ijazah itu. Rocky mungkin agak gila, tapi tidak terlalu gila untuk bersikap munafik dengan menyatakan dia menganggap ijazah itu palsu. Dan karena dia bersedia jujur, dia memberi sumbangan yang berarti. Kita tentu sadar bahwa yang diperkarakan adalah tuduhan bahwa Roy dan kawan-kawan menyatakan ijazah Jokowi palsu. Untuk itu harus ada pembuktian bahwa ijazah itu memang asli. Tentu akan ada pembuktian seperti yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri. Tapi pengadilan nantinya akan juga mendengar penjelasan para saksi. Karena itu pernyataan Rocky yang adalah tokoh anti Jokowi punya nilai tambah yang berarti. Tapi kali ini saya ingin mengomentari pernyataan dia yang kedua. Dia kan bilang penelitian Tifa Roy Rismon atau kita sebut saja teroris sebagaimana sering digunakan sekarang tentang ijazah Jokowi adalah hal yang tidak bisa dipidanakan. Rocky menegaskan, Roy dan kawan-kawan sudah memenuhi segenap prosedur dan metodologi penelitian yang benar. Jadi Rocky seperti bilang, teroris adalah 3 peneliti yang menghasilkan temuan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan mereka nggak bisa dong dipenjara hanya karena melakukan penelitian yang ternyata temuannya diragukan. Itu tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, kira-kira begitu pendapat Rocky. Saya rasa di sini Rocky melakukan kekeliruan serius. Saya ragu apakah Rocky sudah membaca sendiri hasil penelitian teroris. Karena kalau Rocky sudah membacanya, seharusnya dia sadar bahwa ada persoalan serius dengan pernyataan teroris bahwa berdasarkan penelitian mereka, ijazah Jokowi palsu. Saya sendiri mempelajari buku yang disusun oleh trio teroris berjudul Jokowi's White Paper. Anda mudah-mudahan ingat bahwa mereka sendiri menyatakan bahwa buku ini memuat hasil penelitian mereka. Jadi, kalau Anda ingin menguji penelitian mereka, sebaiknya Anda membaca buku ini. Buku ini saya beli dengan harga Rp300.000 dari salah seorang pendukung Roy. Tebalnya 701 halaman. Tapi sebenarnya yang dominan dalam buku itu adalah tulisan Rismon. Roy hanya menulis 49 halaman, Tifa menulis 165 halaman, dan Rismon menulis sisanya 487 halaman. Saya sendiri adalah doktor yang berulang kali menguji skripsi, tesis, disertasi, dan juga artikel jurnal di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya juga pernah jadi dosen metode penelitian. Terus terang saya bisa menyimpulkan tak ada satupun dari penelitian, kalaulah mau disebut penelitian, ketiga orang tersebut yang layak untuk membuat kita meragukan keaslian ijazah Jokowi. Mereka itu bahkan tak melakukan penelitian tentang keaslian ijazah Jokowi. Karena itu mereka sebenarnya bohong kalau mereka menyimpulkan ijazah Jokowi palsu berdasarkan penelitian yang mereka lakukan.
Saya heran bahwa Rocky tidak menyadari ketiadaan bukti itu. Atau bisa juga karena Rocky sendiri tidak terlalu paham metode penelitian empiris sebenarnya. Dia itu kan ahli filsafat, jadi sangat mungkin tidak mendalami metode penelitian empiris seperti yang dilakukan trio teroris. Saya jelaskan saja dulu di mana letak kelemahan metode penelitian teroris. Saya mulai dari penelitian Roy. Roy melakukan rangkaian penelitian terhadap sebuah dokumen yang disebut sebagai ijazah Jokowi yang diupload seseorang secara online dan juga terhadap kopi skripsi Jokowi yang diperoleh dari perpustakaan UGM. Masalah utama dari analisis Roy adalah Roy tidak meneliti dokumen ijazah Jokowi yang asli. Orang yang mengupload ijazah itu memang pernah bilang bahwa itu adalah ijazah asli Jokowi, tapi itu sama sekali meragukan. Bukankah selama ini hanya Jokowi yang masih memiliki ijazah asli dirinya? Jadi gimana ceritanya orang itu menyatakan ijazah itu asli? Jadi kalau Roy tidak meneliti ijazah asli Jokowi, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisisnya, ijazah itu palsu? Lebih celaka lagi, mengapa pula Roy harus meneliti skripsi Jokowi yang juga dia katakan ternyata palsu? Kita bisa diskusi panjang lebar tentang analisis yang dilakukan Roy, tapi itu semua pasti buang-buang waktu karena bukankah yang jadi pokok persoalan adalah ijazah Jokowi, bukan skripsi Jokowi. Jadi kesimpulan pertamanya, Roy tidak melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi dan karena itu tidak berhak menyatakan ijazah tersebut palsu. Penelitian Richmond mengalami masalah serupa. Richmond menggunakan 11 bab dalam buku itu untuk membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Dia menggunakan sekitar 10 metode analisis canggih untuk menganalisis foto, gradasi warna, stempel, spacing, huruf, dan sebagainya. Tapi masalahnya, seperti juga dalam kasus Roy, yang dianalisis bukanlah ijazah Jokowi asli, melainkan kopi ijazah yang beredar secara online. Lagi-lagi harus dikatakan, objek penelitian Richmond salah. Kalau ini diajukan dalam sebuah ujian disertasi, sudah pasti dia dinyatakan tidak lulus. Yang terakhir, Tifa. Dia berusaha melakukan analisis berdasarkan apa yang disebut sebagai facial coding system. Jadi menurut Tifa, dia berusaha mempelajari politik Jokowi melalui wajah Jokowi. Tifa mempelajari mikroekspresi Jokowi, misalnya gerak alis dan bibir. Menurut Tifa, dia menganalisis misalnya senyum Jokowi yang menurutnya kadang hadir sebagai senyuman sosial yang tidak sepenuhnya tulus. Tifa juga melakukan apa yang disebut sebagai assessment at distance, alias analisis mendalam terhadap gaya kepemimpinan dari jauh tanpa harus bertemu langsung dengan Jokowi. Narasi yang rapuh atau tergagap menurutnya berkorespondensi dengan kejanggalan dokumennya. Menurut Tifa, Jokowi akan menekan bibir saat menyangkal tuduhan. Mata Jokowi menyipit ketika memperoleh pertanyaan yang menimbulkan rasa stres dan ketidaknyamanan tinggi. Jokowi juga melakukan pergeseran beban tubuh ke belakang dan tatapan menurun saat menjawab pertanyaan teknis terkait transkrip nilai. Ada banyak hal menarik yang diutarakan Tifa tentang perilaku, ekspresi, gerak tubuh Jokowi. Tapi pertanyaan saya, dapatkah itu semua digunakan untuk menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi palsu? Tentu saja tidak, sama sekali tidak. Jadi kalau ditanya, apakah Tifa melakukan penelitian tentang Jokowi? Jawabannya iya. Tapi dia tidak meneliti tentang ijazah Jokowi. Dan karena itu Tifa, juga Roy, juga Richmond tidak melakukan penelitian yang membuktikan kebenaran ijazah Jokowi. Mereka berbohong ketika mengatakan mereka melakukan penelitian tentang ijazah Jokowi. Karena itu ketika mereka di ruang publik menyatakan ijazah Jokowi palsu, itu adalah tuduhan tanpa bukti. Mudah-mudahan Rocky Gerung dan masyarakat paham bahwa trio teroris memang layak diduga menyebarkan kebohongan dan fitnah yang mencemarkan nama baik Jokowi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.